Ya jadi dua orang kan kita nggak perlu dampingi ya, tour leadernya nggak perlu ikut gitu ya. Jadi kita buatkan program, biasanya paketnya ada yang minta full board, berikut makannya, berikut hotelnya, berikut acaranya. Tapi ada juga yang free and easy. Kang, saya mah mau beli tiket pesawat sama hotelnya aja, bisa. Nah, tapi kalau misalkan mau paketnya yang full board, Kang, saya pada saat saya tiba di Bandara Ngurah Rai, saya pengen dijemput. Saya pengen diantarkan ke spa dulu, relaksasi dulu, baru setelah itu saya dibawa ke Lovina untuk lihat lumba-lumba gitu kan. Nah, itu kan ada arrangement berikutnya. Nah, berarti kita harus pakai agen di Bali, ya. Tidak harus pakai Margatur Bali. Misalkan di awal-awal dulu sebelum Margatur Bali belum buka, saya pakai rekanan saya di sana, Bali Asia. Nah, Bali Asia ini rekanan yang baik. Jadi kalau misalkan saya ngirim 2 orang, dari dia kasih paket full board 5, misalkan paketnya adalah 2.500.000, ya saya jual 2.700.000 ke tamu kalau misalkan mau beli paketnya aja. Jadi ini bisnis yang paling mudah, kayak hotel. Kalau kita bikin kontrak hotel kan ya itu nggak perlu surat-surat perusahaan. Jadi Kakang misalkan band tour ya, saya bikinin ya kan, band tour mau bikin kontrak hotel kan gampang banget kan, sekarang tinggal di email, bahasanya nanti saya bikinin gitu ya. Ajuin lewat email, 1 hari kemudian dapat reply, kontrak rate band tour Grand Royal Pahegar untuk Kondotel 875, dan semua hotel semua travel sama. Pada saat Kang Ben punya tamu nih, misalkan 4 orang mau check in 2 malam 2 kamar, akan jual 925 untuk 50.000 kali 2 kamar kali 2 malam, berapa kira-kira? 50.000 kali 2 kamar 100.000 kali 2 kamar kali 2 malam 200.000 ya. Modalnya cuma email doang. Bisa dibayangin ini bisnisnya murah banget. Itu selisihnya. Ayolah. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti anak kelima saya pengen sharing juga sama teman-teman. Ternyata bisnis travel tuh di kepala teman-teman mungkin mahal, ya mahal banget karena harus investasi sistem. Bahkan sekarang kalau misalkan ada yang bawa tab ya, tablet di situ bisa bisnis travel juga. Nanti sama adik dikasih akses, misalkan ke Lion Air, itu nanti bisa ngelihat harga FlexPay yang tertera di situ dan harga NTA, net to agent. Ya misalkan harga tiket tuh 550.000, itu harga agennya tuh 500.000, jadi sekali beli tiket kita bisa dapat untung 50.000 misalkan kayak gitu. Nah itu bisa diajarkan dan semua orang Bandung bisa jadi agen, jadi nggak mahal, murah banget. Bagian MC saya pinjam dulu. Oke. Luar biasa, tapi tadi sudah ada yang nunjuk. Sebenarnya saya pengen nanya nih, tapi udah ada yang nunjuk karena ini negara Republik Indonesia dan demokrasi, jadi saya kasih dulu kepada Akang berbaju kotak-kotak merah. Kang, mangga silakan Kang. Wah, udah naik aja Kang. Ya, sebetulnya selamat malam. Nama saya Rahmat, saya dari Fakultas Hukum. Saya juga di kampus tahun ini. Pidato dari penjabat. Yang saya tanyakan ini karena saya kegiatan sebagai bagian startup, itu marketing itu dari media sosial, harus bisa dari sosial. Yang saya tanyakan itu bagaimana sih cara promosinya doang apa ya yang bisa kita menggunakan pesan karena kita kan Indonesia itu hampir semua marketing dan sangat yang berpengaruh lah menurut saya. Cuma sekarang itu namanya juga saingan nggak banyak di kualitas sebenarnya. Bukan gimana caranya sih agar menarik pesan itu dia suka dengan marketing kita juga.
Yang kedua, masih batas modal dari itu karena sekarang kan kita lihat di forum itu banyak. Jadi saya lihat itu selama setahun itu stigma footprint itu negatif di internet itu karena orang-orang mungkin saya udah bisa sendiri jaga sendiri kalau itu masuk di mana gitu. Nah itu gimana sih kan merasa kayak gitu sebenarnya? Dari tadi lagi kan susah ingat jadi karena saya lakukan tadi kan mengenai legalitasnya. Jadi itu karena saya pernah tadi juga ke dinas pariwisata itu katanya butuh tapi PT bentuknya. Ya untuk operator. Jadi sebenarnya perlu atau enggak sebenarnya? Terima kasih. Terima kasih Kang siapa lagi? Kang Rahmat tuh kan gara-gara 3 saya udah lupa lagi pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana promosi yang efektif yang dijalankan dari pengalaman lah. Media sosial pasti efektif sebenarnya, cuman akang-akang mungkin punya trik-trik yang Pengalaman ya. Kalau promosi sebenarnya memang promosi ini hitungannya kita sebutnya gampang-gampang susah gitu kan. Kalau misalkan kita hubungan promosi apalagi di media sosial, sekarang kalau misalkan kita atau teman-teman yang punya FB, yang punya Twitter atau segala macam, jago kalau misalkan di situ cuma satu kita misalkan kita nge-add satu travel agen atau cuma satu, pasti ada beberapa yang menawarkan kita tentang produk wisata, entah itu Karimun Jawa atau Ketidung. Yang sekarang lagi booming di media sosial itu kan pasti antara Karimun Jawa, Kiluan di Lampung, Krakatau, terus kalau Tidung itu udah mulai turun, terus tempat lain itu sekarang mulai Derawan lagi booming lagi. Dulu sempat booming karena terlalu mahal, sempat turun, dan sekarang sudah mulai ada beberapa agen yang cukup murah sebagai penduduk Derawan. Nah, di sini memang kita untuk promosi kita memang harus bikin satu komunitas tersendiri. Jadi komunitas tersendiri itu maksudnya kita memang harus bisa promosikan itu pertama adalah teman-teman dulu, ke teman-teman. Jadi memang kita bisa mempromosikan broadcasting paket kita misalkan via Twitter atau via FB atau via email atau sekarang misalkan atau segala macam media sosial kan udah banyak. saya punya pengalaman, bukan ngejawab ini pengalaman. Ya pengalaman kemarin saya ke Ilham pesan, Ilham tuh partnernya PW, pesan trip ke Karimun Jawa. Motret tuh banyak ya. Secara Karimun Jawa teh seindah itu. Jadi saya motret dan dipotretin. Ya. Dan dipotretin banyak sama si guide-nya, potretin. Upload lah sama saya ke Facebook saya. Ternyata rezekinya Ilham banyak dari situ. Karena mungkin yang uploadnya saya, bukan Ilham kan. Karena udah orang kedua itu saya tanda bahwa saya menikmati kan penggunaan customer-nya. Jadi saya udah ngelempar beberapa lah nama kayak Ilham. Itu ada terus ini kayak Ilham aja. Mungkin itu juga efektif kali ya. Itu justru dalam wisata efektifnya justru bentuknya seperti itu. Kalau misalkan kita bikin iklan dalam bentuk flyer atau bentuk yang sifatnya hanya menawarkan aja, itu orang masih pasti akan ketika dia terima gitu kan. Atau misalkan kita baca PFB kan, pasti kita akan membandingkan dengan paket punya orang lain, pasti akan membandingkan. Tapi di sini kita butuh konsumen. Jadi kita memang konsumen itu harus dirangkul gimana caranya agar itu bahagia konsumen, dan carakan branding itu dulu paling efektif karena auto-mode jadinya gitu kan. Jadi oh iya, saya kemarin ke Karimun Jawa nih sama si Kang ini aja gitu kan, misalkan keluarga atau Omega atau siapapun gitu kan. Jadi itu justru iklan atau promosi paling efektif sampai saat ini sebenarnya. Jadi kalau misalkan dipakai flyer atau segala macam, itu lebih ke kita hanya ingin mengenalkan aja, bukan bentuknya benar-benar menarik, tapi hanya mengenalkan bahwa kita ini ada. Kalau saya dikasih topik Ilham setiap
satu konsumen saya refer lebih seneng lagi kan. Ya, ya. Itu untuk promosi banyak banget sih sebetulnya. Iya. Ada flyer, ada Facebook, bikin fanpage kayak gitu ya. Cuma sayangnya adalah semua orang sekarang mengikuti gayanya semua kayak gitu. Mungkin untuk Mas siapa? Rahmat baru bisnis travel mungkin ya Mas ya? Baru mulai ya, baru bulan hampir setahun ya. Kalau saya di awal-awal sih saya nggak kenal Facebook, saya nggak kenal Twitter. Ini beda zaman Nah, mulai. mungkin beda gaya ya, tapi saya cuma saran satu aja. Kalau mau bisnis apapun juga, mau bisnis travel atau apapun juga, yang kadang kita sering lupakan adalah kita tuh males kalau misalkan untuk bersilaturahmi. Ya, jadi saya selalu menekankan ke tim, perbanyaklah silaturahmi. Ya, silaturahmi marketing istilahnya. Kadang nggak perlu bawa flyer, pasti ngobrol gitu kan. Kerja di mana sekarang atau bisnis apa sekarang, keluarin kartu nama. Terus yang saya selalu ajarkan adalah setelah dikasih kartu nama, biasanya rekan kita ini atau tamu kita ini punya kartu nama juga, betul ya? Keluarin lagi kartu nama gitu kan, apa gaya-gaya kartu nama, apa keren-keren kartu nama. Saya sarankan pada saat Kang Rahmat terima kartu nama dari rekan, lihat namanya, statusnya, ya. Setelah itu kan ada nomor teleponnya ya, ada nomor handphonenya, langsung telepon, langsung telepon, tolong di save ya. Tadi namanya apa? Travelnya? Inatur Discovery, bagus banget namanya. Jadi pada saat Kang Rahmat ketemu teman, selalu teleponin, tembakin ya, tolong di save ya, Rahmat Inatur Discovery. Itu akan nempel kan? Itu yang selalu saya kerjakan. Jadi sederhana banget sih, marketing itu nggak perlu mahal ya. Yang paling penting adalah banyak Ya, personal touch. karena kalau travel tuh yang dilihat kadang yang dilihat bukan brandingnya, tapi lebih ke personal branding. Jadi ini mungkin umum untuk semua bisnis. Kalau Iya, boleh betul. dibagi gitu ya, personal touch tuh macam-macam. Di antaranya adalah hal seperti ini. Seperti gini. Saya ingat Kang Emil, Pak Wali Kota ya kan. Dia pernah ngobrol di Ngadu Ide juga, Ngadu Ide berapa ya waktu itu ya? Masih ada yang ingat nggak Ngadu Ide berapa? Dia cerita, saya memang arsitek, saya jualan barang super mahal, dulu mah jadi murah ya dibandingkan jasa arsitek. Secara arsiteknya juga arsitek ya kelas atas gitu, maksudnya bangunannya besar, sistemnya rumit. Dia bilang sebenarnya kalau saya mirip caranya. Dia bilang saya sih selalu meluangkan waktu untuk ngajar. Saya meluangkan waktu untuk ngajar. Jadi ngajar saya akan diundang ke event-event di mana seminar apa, di mana dia jadi pembicara. Ketika jadi pembicara, dia ditaruhlah di panggung. Kan panggungnya lebih tinggi daripada yang sebelah sana ya. Ini ada perbedaan kepercayaan terhadap orang yang di atas panggung sama yang di bawah. Bukan bermaksud kasta-kasta, tapi memang yang di atas panggung dianggap lebih tahu. Padahal belum tentu sih sebenarnya mah ya. Betul. Belum tentu, tapi itu sudah psikis bahwa orang yang di atas panggung ini terpercaya, Dianggap lebih jago. dianggap lebih jago. Jadi memang saya cuma mau mengamini aja benar personal touch. Di antaranya ya tadi telepon, di antaranya aktif lah di mana. Bahkan ada teman saya yang benar cara dagangnya adalah bingungnya cara jualan, jadi komunitas pembelinya. Komunitas pembelinya. Jadi sebagai ketua komunitas tampang jago dianggap kan. Dia pakai cara seperti itu. Sekarang itu kan apa ya, kalau misalnya komunitas sekarang banyak forum-forum, terutama di Indonesia kalau misalnya udah sering dengar kan, karena itu termasuk volunteer atau apa, bukan forum pertama di backpacker. Jadi bedanya kan backpacker dan motor travel, backpacker itu lebih ke ngamolang, bahasa nama ngamolang. Tapi di situ justru kita sebenarnya bisa melihat pasar di backpacker Indonesia atau forum-forum yang lain. Sebenarnya kita bisa melihat, mempelajari pasar yang bagus.
apa yang kita jual gitu. Misalkan kita ingin menjual tadi tentang karimun Jawa gitu kan. Memang karimun Jawa sekarang hampir di semua kota besar pasti banyak operator gitu kan, ditambah berbagai operator langsung karimun Jawanya itu udah pasti banyak. Tapi justru di sini kita mencari kenalan, mencari relasi yang awalnya mungkin kalau saya dulu sebelum saya bisa menjual paket adalah saya ikut paket orang lain dulu. Jadi saya ikut paket orang lain dulu gitu. Saya ikut karimun Jawa dulu. Saya ikut benar-benar beli, gitu kan, orang lain gitu kan. Nah, tapi kan kita dengan sharing dulu, gitu kan, sharing dulu kan kita bisa ketika kita berangkat bareng-bareng, kita kan kenalan dengan banyak orang gitu kan. Kita kenalan banyak orang, di situ kita bisa membantu sebenarnya jadi mempromosikan promosi setelah kita jalan-jalan gitu kan. Kita mempelajari apa yang bagus kita ambil dan jelek kita perbaiki gitu kan. Setelah itu kita juga langsung promosikan tembakin aja teman-teman yang udah kita jalan bareng gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan kan biasanya kalau dengan jalan itu mereka punya pengalaman yang sama bisa sedikit kok. Sorry, bukan berarti kita menjatuhkan, tapi saya kurang puas nih dengan agen yang kemarin gitu kan. Punya relasi lain ya, atau punya channel lain ya, itu dimanfaatkan. Sebenarnya ya kalau mau komentarin gitu ya, kita konsumen. Itu Hak konsumen untuk meminta lebih murah, lebih nyaman, lebih apa segala macam. Hak kita juga untuk mengagetkan mereka untuk memberi harga mungkin lebih mahal, ternyata dia tetap suka. betul. Jualan baju, jualan celana juga sama aja gitu. Saya kalau saya kan suka kalau ngeluarin baju celana apa, saya tanya dulu ke teman-teman di kantor gitu. Suka ya. Berapa harganya? Ya. Dan semua orang tuh 80 ya, 80 mengaku. Iya, tapi marginnya nggak sedikit gitu. Ini sekian. Saya tadi never cheat the customer. Saya nggak pernah bilang polyester itu, kalau itu polyester ya polyester, kalau itu rayon ya rayon gitu ya. Dia minta 80 itu harga polyester. Saya kasih aja rayon jual 150.000. Aku mah aku aja. Kalau barang bagus mah ada. Itu nggak akan ini apa? Bukan berarti memang banyak orang bilang harga itu nggak pernah ngebohong. Memang benar gitu, harga memang tidak pernah ngebohong. Tapi gini, produk yang kita jual apapun itu, gitu kan, saya pikir jangan pernah menurunkan kualitas produknya, gitu kan. Tapi kita bertahan dengan apa yang kita jual. Jadi misalkan kita menganggap bahwa standar ya kita menjual produk itu udah sesuai dengan standar apa yang dia minta, gitu kan. Misalkan si customer ini minta yang A gitu kan. Nah, ketika kita menawarkan harga, kita jangan sampai banting tulang terlalu keras gitu kan. Jangan sampai misalkan harganya harusnya 800.000, gimana caranya biar laku gitu kan. Terus kita banting yaudah deh 750, kita ngarepin nggak apa-apa ini klien pertama, mudah-mudahan nyambung. Kan memang gitu kan. Tapi kalau misalkan kita apakah dengan kita 750 gitu kan, apa kita pasti dari risikonya adalah kita menurunkan kualitas akhirnya gitu kan. Nah setelah kita menurunkan kualitas, apakah si customer itu atau ya mungkin itu apa? Justru akan balik atau tidak? Nah itu Ya, juga. jadi makanya kenapa tadi banyak stigma negatif tentang travel ya. Banyak travel, saya katakan travel aba-aba. Dulu juga saya awalnya dari travel aba-aba kan. Jadi 2005 nggak ada legalitas, 2006 baru CV, baru 2011 lah jadi PT Marga Indonesia. Nah, tapi yang selalu saya jual adalah self branding dulu. Karena dulu sendirian kan, terus bawa tim, ada tim sekarang alhamdulillah totalnya sekitar 110 orang, dan saya selalu menginterview orang itu, saya lihat dulu mukanya gitu. Saya lihat Kang Rahman mukanya, oh baik Kang cocok bisnis wisata kan. Ibu yang pakai baju hijau dari tadi senyum terus, Bu, ibu cocok Bu bisnis travel. Jadi saya selalu ngelihat dulu mukanya gitu. Tapi kalau misalkan muka kita rada sangar, cemberut terus, tolong jangan bisnis travel lah, jangan bisnis wisata, betul. Karena yang kita jual dalam bisnis jasa ini adalah senyuman kan.